Halo minasang, selamat datang di Zodiac 13. Kali ini Zodiac 13 ingin ngebahas manhwa Hero Has Returned. Manhwa ini bercerita tentang seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia lain dan mengalahkan Raja Iblis, dan berhasil kembali ke bumi, tapi bukan sebagai seorang pahlawan, melainkan penjahat yang menyebarkan kehancuran, penderitaan, dan rasa takut. Apa yang menyebabkan seorang pahlawan berubah menjadi penjahat akan kita bahas di alur cerita Hero Has Returned. Tapi sebelum itu, tolong bantu klik subscribe untuk mendukung admin menjadi lebih semangat setelah kegagalan di channel sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke alur cerita Hero Has Returned. Manhwa ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak sekolahan yang mencoba menyeberangi jalan di malam hari. Namun, sebuah mobil truk yang melaju cepat menabrak dirinya dari arah samping. Gebrak! Dia mengira jika saat itu dia telah mati. Tapi saat dia membuka mata, dia melihat sebuah bangunan kuno yang melayang di udara dan sekelompok naga yang terbang mengelilinginya. Persis seperti di dunia fantasi yang sering dia dengar. Di mana aku? Kata Kim Min Soo. Pada awalnya, dia hanya terus menangis karena ketakutan dan hanya bisa berlari dari monster yang dia lihat. Hingga dia bertemu dengan seorang priest atau biarawati yang memberitahu jika dia masih memiliki harapan untuk bisa kembali ke bumi. Secara perlahan, Kim Min Soo mulai dapat menyesuaikan diri dengan dunia barunya, bertempur melawan monster dan memasuki perang di mana dia dapat melihat banyak sekali pertumpahan darah. Secara samar-samar, dia mempelajari tentang keberanian dan arti sebuah pertemanan, yang dimana tidak dia ketahui saat masih menjadi manusia biasa. Terus bertarung membuatnya semakin kuat dan membuat banyak orang bergantung kepadanya. Namun, dalam setiap pertarungan, kau juga harus siap kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang yang ada di dekatmu. Dan dari sana, kau akan belajar untuk merelakan dan bangkit dari keterpurukan. Sampai akhirnya, tibalah dia di pertarungan terakhir melawan Raja Iblis. Dia kemudian meminta teman-temannya berdoa agar Raja Iblis dapat dikalahkan. Dengan begitu, dia dapat kembali ke bumi, bertemu dengan keluarga, dan kembali menjalani kehidupan normalnya. Itu adalah kisah perjalanan hidup Sword Hero Kim Min Soo. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, semua rakyat dan seisi kerajaan menyambut kepulangan pahlawan mereka yang berhasil membebaskan dunia ini dari kehancuran. Hidup! Hidup Sword Hero! Dia telah mengalahkan Raja Iblis. Kita bebas sekarang! Teriak seisi kerajaan. Di dalam istana, para pahlawan merayakan hari istimewa ini dengan makan-makan dan minum arak. Tapi tidak dengan Min Soo. Dia senang akhirnya bisa kembali ke bumi besok hari. Tapi dia juga sedih karena harus meninggalkan dunia ini dan meninggalkan teman-temannya yang telah berjuang bersamanya. Priest, si biarawati, mencoba menghibur dengan memeluk dan berkata, Min Soo sudah melakukan yang terbaik. Teman-temannya yang melihat itu tertawa mengetahui ternyata mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Oh, jadi kalian punya hubungan seperti itu ya? Salah satu temannya bertanya, Hei Min Soo, kau benar-benar akan pulang besok? Apa kau tidak ingin tinggal di sini bersama kami? Tanya si rambut putih. Priest menjawab, meskipun berat, mereka harus bisa menghormati pilihan yang sudah dibuat Min Soo. Mereka kemudian berdoa agar Sword Hero, sang penyelamat, diberikan kemuliaan
dan kehidupannya diberkati. Bersulang 3 minggu setelah Minsu kembali ke bumi. Bukannya bahagia, dia justru terlihat depresi dengan tatapan mata yang suram. Pris, kau salah. Aku mungkin telah menyelamatkan dunia, tapi saat ini aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, kata Minsu. Ketika dia kembali ke rumah lamanya, yang dia temui adalah pemilik baru yang tidak dia kenal. Di belakang, dia mengetahui selama 8 bulan kepergian Minsu, kedua orang tuanya telah tiada. Ibunya meninggal dalam kecelakaan tabrak lari saat menyebar brosur informasi anaknya yang hilang. Tidak lama setelah itu, ayahnya melakukan bunuh diri dan melompat dari gedung berlantai karena menyalahkan dirinya yang gagal melindungi keluarganya. Setelah kematian kedua orang tuanya, kasus pencarian Minsu yang hilang akhirnya ditutup oleh pihak kepolisian dan dilupakan begitu saja. Dengan perasaan sedih yang luar biasa, Kim Minsu hanya bisa melihat abu kedua orang tuanya yang telah dikremasi. Bukan hanya sampai di situ, guru dan kepala sekolah bahkan memutuskan untuk mengeluarkan Minsu dari sekolahan. Dan teman lamanya juga memilih menjauh dan tidak bergaul dengan Minsu lagi. Dengan situasinya saat ini, tidak ada seorang pun yang datang dan mencoba menolongnya. Ditambah lagi, keluarga dekat yang seharusnya membantu justru menyakiti dan sampai mengusirnya. Dasar anak pembawa sial! Adikku mati karena mencarimu yang menghilang tanpa kabar. Pamannya menyalahkan Minsu atas kematian adiknya. Kerabatnya juga menyuruh Minsu untuk pergi dan jangan pernah kembali, karena Minsu adalah alasan mereka harus mengeluarkan banyak uang dan mengalami kebangkrutan. Dengan tidak adanya tempat untuk pulang, Minsu terpaksa tidur di jalanan sambil menahan rasa lapar. Karena dia tidak yakin dengan uang yang tersisa apakah dia masih bisa membeli makanan esok hari. Bukan hanya uang yang tidak dia miliki, dia juga tidak punya keluarga dan status sosial. Baginya, ini adalah sebuah mimpi buruk. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa di saat orang-orang membutuhkannya dan mempertaruhkan hidupnya agar bisa kembali ke bumi. Tapi, kenapa semua ini harus terjadi kepadanya? Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar menabrak Minsu yang sedang berdiri di tengah jalan di kota Seoul. "Hei brengsek, kau menghalangi jalanku, apa kau mau dihajar?" kata pria besar tersebut. Pacar pria tersebut menertawai Minsu dan menyebutnya pecundang. Dengan tatapan yang suram, Minsu berkata jika saat ini dia sudah menemukan tujuan barunya. "Aku ingin semua orang merasakan apa yang kurasakan." Si pria besar mendekat dan menarik rambut Minsu, bermaksud ingin menghajarnya. Dengan air mata yang masih mengalir, Minsu menggerakkan tangannya ke depan sembari berkata, "Pedang Duran, datanglah dan jawab panggilanku." Si wanita semakin tertawa karena menganggap Minsu seorang wibu yang sudah gila karena terlalu banyak membaca komik fantasi. Tiba-tiba sebuah great sword muncul dari langit dan menghancurkan tubuh pria besar itu. Jas! Dan hanya menyisahkan lengannya saja. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi panik dan ketakutan. "Bersedihlah, tidak adil jika hanya aku yang bersedih. Akulah sang hero dan aku harusnya dihargai," kata Minsu. Bukan hanya Great Sword, sebuah armor lengkap berwarna emas juga muncul satu persatu dan melindungi tubuhnya. Minsu lalu mencabut Great Sword yang tertancap di tanah. Dengan rasa kecewa bercampur amarah, Minsu mengayunkan Great Sword miliknya. Crash! Hanya dengan satu tebasan, Minsu dapat membelah semua bangunan di depannya dan diikuti dengan ledakan yang menghancurkan seluruh kota dan semua orang-orang yang ada di sana. Dia adalah hero yang telah menyelamatkan dunia setelah mengalahkan Raja Iblis. Tapi
Ini bukanlah akhir yang bahagia di mana karakter utama hidup bahagia selamanya. Oke, itu adalah pembukaan dan perkenalan manhwa Hero Has Returned. Kita akan lanjutkan di part keduanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Salam, sampai jumpa di next video.